Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saudara, luar biasa kasih Tuhan menyertai kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi nats renungan kita untuk hari ini diambil dari surat Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudara, dalam hidup kita ini selalu ada perubahan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah saya bisa berubah? Apakah saya bisa bertobat? Itu dijawab Paulus dengan mengatakan perubahan kita akan terjadi oleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itulah yang dapat mengubah hidup kita. Untuk itu kita perlu hormat dan memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Karena kasih karunia-Nya bisa mengubah kita. Sama seperti pengalaman Paulus yang dulunya dia adalah Saulus. Perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Begitulah Paulus mengatakan. Ketika kita membaca kesaksian Paulus dalam Kisah pasal 9, maka kita akan merasakan keajaiban kasih karunia Allah dan kuasanya yang telah mengubah dan menyelamatkan hidup Paulus. Paulus dulunya adalah seorang yang ganas, penghujat, penganiaya, serta yang sombong yang memakai kekuatannya untuk memaksa orang lain. Tingkah lakunya yang jahat itu ada terutama karena Paulus tidak mempunyai pengetahuan dan hidup di luar iman. Meskipun Saulus dulunya seorang yang sangat pandai dan berpendidikan, pikirannya buta terhadap kebenaran. Ia memang seorang yang taat kepada agama, tetapi ia tidak menuju ke surga. Paulus baru diselamatkan setelah ia beriman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia Yesus Kristuslah yang telah mengubah kehidupan Paulus. Artinya Allah yang menyatakan kasihnya kepada Paulus, Allah yang mengasihani Paulus dengan memberi kasih karunia-Nya yang sebenarnya, yang tidak layak menerima kasih karunia itu. Untuk menyatakan kasih karunia Allah, maka Allah melimpahkan kasih karunia-Nya dan mengasihi orang yang berdosa. Kasih karunia menggerakkan Paulus menjadi pemberita Injil. Dan Paulus menjelaskan bahwa keselamatan yang telah ia terima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang menerima Yesus Kristus. Kasih karunia Allah yang memelihara hati dan pikirannya sehingga menjadi murni dan bersih untuk melayani Tuhan. Demikian halnya dengan kita yang telah menerima kasih karunia Allah. Apa yang kita terima bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita terpanggil untuk memenangkan banyak jiwa yang tersesat. Allah tidak mempercayakan kasih karunia dan Injil kepada kita tanpa tujuan, tetapi Allah mau supaya kita melayani Tuhan. Apabila kita taat kepada panggilan Allah untuk melayani Dia, Allah selalu menyertai, memperlengkapi, dan memberikan kemampuan untuk kita. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kasih karunia-Mu lah yang mendorong kami untuk berubah. Karena tanpa kasih karunia-Mu kami tidak pernah mengalami pertobatan. Tuhan menyelamatkan kami, telah menebus kami dari dosa kami. Tapi kami Tuhan juga tugaskan untuk menyalurkan kasih karunia-Mu itu. Agar kami juga dapat menyampaikan Injil di tengah kehidupan kami kepada orang lain. Kuatkan kami Tuhan, jadikan kami menjadi hidup yang dapat menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang masih sakit Tuhan, Tuhan menjamah memulihkan mereka. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pekerjaan kami hari ini, Tuhan berkati. Kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.